Wah itu gembira sekali kita mendapatkan keundangan luar biasa yang kaitannya. Jadi kalau arsitek itu berpengalaman 12 tahun ya, 10 tahun lah gitu ya. Itu per bulannya itu 8.144.000 di tahun 2001. Wih. Baik kan? Nah, faktanya. Jadi pada dasarnya, oke lah kalau kita bicara pemerintah, mereka punya pagu dana sih kita bisa menyesuaikan. Jadi di dalam praktiknya memang kalau kita mengacu ke Inkindo, nah ini acuan kedua gitu ya, selain Komera, Inkindo setiap tahun akan mengeluarkan building rate. Tahun ini sudah dibikin covernya warna biru ya, itu warna kuning. Nah di Inkindo sendiri dia membagi lagi di dalam indeks per provinsi. Jadi Jakarta itu yang diacu adalah indeksnya 1, Kalimantan Selatan yang terbaru 9,72. Nah, itu naik dikit dari kemarin 9,22. Apa sih itu? Begitu. Nah, apa sih itu? Ini pengalih dari harga yang ditetapkan oleh Inkindo. Yang dibacakan lagi itu berita gembira semua orang mengangkat. Ahli muda, ahli media ya kita sekarang ya. Ahli media berpengalaman 1 tahun, S1 atau setara itu billing rate per bulannya 29 juta. Wih, kaya. Kaya nih. Jadi memang tadi ada aspek tergantung tadi. Jadi ada negosiasi gitu ya. Bagaimana arsitek bisa meningkatkan billing rate-nya gitu. Jadi pertanyaannya tadi lebih spesifik ke STRA apakah ada harganya begitu Pak ya. Kalau formal tidak ada. Begitu. Dia akan melekat kepada tenaga ahli. Jadi tenaga ahli dia jenjang berapa, kemudian dia kemampuannya berapa tahun. Nah, ketentuan tahun pun sebenarnya subjektivitas ya. Jadi tahu kami di dalam perencanaan KAK itu ada yang 15 tahun ya karena proyeknya butuhnya 10 tahun, jadi saya yang 10 tahun aja. Biasanya begitu. Memang faktanya begitu. Nah, akhirnya paling tidak dia tidak melebihi, mengurangi boleh. Gitu. Misalnya dibutuhkan arsitek berpengalaman 10 tahun, padahal dia baru 5 tahun. Nah, dipasang dia. Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau sudah 20 tahun berpengalaman dipasang 10 tahun, oke lah, ini administratif begitu. Secara kompetensi dia justru berlebih. Nah, apakah harganya demikian? Nah, ini jadi kalau proyek pemerintah kita bagi dua dulu ya. Proyek swasta dia negosiasi begitu. Yang mungkin sepengalaman saya pribadi biasanya sih tetap ada hitam di atas putih, gitu ya, berapa kali revisi dan kita melakukan penawaran dan lain-lain. Nah, apa kalau sudah deal, kita harus clear gitu gambar apa aja yang kita kasih ke dia, berapa kali revisi dan lain-lain. Kalau sudah deal ya sudah gitu. Nah, berbeda sedikit dengan proyek pemerintah gitu ya, sepengalaman kawan-kawan yang berpraktek di pemerintah, mereka akan dikunci oleh pagu anggaran. Dari pagu anggaran lalu diturunkan ke dalam apa istilahnya tenaga ahli dan lain-lain. Nah, dalam proses dan segala macamnya, ya istilahnya dari ini sampai dengan lelang, intinya arsitek di sini menjadi bagian dari ahli bidang arsitektur ataupun lainnya begitu ya. Misalnya ada landscaping gitu ya, atau interior ataupun lighting kalau tidak salah. Nah, angkanya akhirnya berbeda dengan tadi. Oh itu satu proyek 1 tahun aman kali ya. Akhirnya banyak proyek setahu kami gitu. Jadi kalau kita bicara 1 bulan ya proyek biasanya 4 bulan paling tidak. Itu udah 100 juta sendiri. Iya. Mantap. Murah terus. Nah ini kita bisa mensikapi sebenarnya 2023 kalau tidak salah IAI nasional baru mensurvei kembali terkait dengan billing rate. Nah, kami tidak tahu. Mudah-mudahan saya berharapnya dikeluarkan billing rate dengan angka yang realistis, bukan yang fantastis. Fantastis nggak kepake, ngapain? Tapi kalau yang realistis itu bisa ibaratnya setara. Nah, di dalam kasus Kalimantan Tengah, ini kawan-kawan ada sedikit informasi gitu. Jadi di Kalimantan Tengah mereka punya ada nih kawan kebijakan ya. Koreksi saya kalau salah. Ada kebijakan dalam asosiasi mereka billing rate betul kan? Iya betul. Jadi kalau kamu pengen
ke arsitek A atau ke arsitek B sama, kompetensi karena sama, Ada Kalimantan kompetensi yang sama, Kak Ovi akhirnya dulu. di lingkar terbawah yang ditentukan. Nah, kalau mau naik ya silahkan, itu kompleksitas ataupun istilahnya bargaining position, posisi kita sudah pernah apa atau portofolionya juga kan, nah ini silahkan. Gitu. Tapi yang bawah jangan sampai kayak Shopee tadi 9.741 rupiah apa saya itu kalau tipe 36 kita 36.000 ongkir 10.000 lah. Karena betul bekerja. Ini situasinya gitu. Tapi ya real case di Kota Banjarmasin kejadian diduga beli dan lain-lain. Tenaga ahlinya nggak mau datang juga karena beli. Gitu. Nah ini kan resiko yang sebenarnya kadang-kadang owner pengen murah tapi dia tidak tahu resiko ke depannya. Ini perlu arsitek kan mengedukasi bahwa Bu, Pak, gitu ya, bahwa gambar itu tidak sekedar gambar gitu. Ada tanggung jawab yang melekat di dalam gambar yang kita kerjakan. Gitu. Misalnya gambarnya keliru dan segala macam, saya bisa loh bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Gitu. Jadi ya istilah dalam artian tanda kutip tukang gambar itu tidak lagi. Gitu. Ya naik tingkat lah, jadi penanggung jawab gambar. Ya bagus-bagus lagi penanggung jawab rancangan. Nah ini yang kami berharap sebenarnya ke kawan-kawan di IAI Kalsel bahwa jangan sampai, biasanya kalau kita perbincangan kalau di meter persegi kan ini paling mudah ya Pak ya. Biasanya pernah ngobrol juga di beberapa Jakarta, jangan sampai under 150.000 per meter persegi. Biasanya begitu. Atau ya syukur-syukur under 200.000 karena teman-teman di Jakarta mereka menyikapi yang sampai terjadi sebuah meter persegi perancangan di bawah 200.000. Faktanya baru. Jadi bisa diakali, bisa diakali dengan cara perancangan gambar rencana dana tampak gitu ya, tanpa ada rencana. Nah ini kan tanggung. Biasanya kan begitu. Ada yang mengakali. Ya ini true story juga. Ya udah kalau ibu nggak pengen gambar lengkap sampai RAB, saya dengan tampak potongan aja. Jadi dari 100% proyek, misalnya di 8% total pembangunan, 80% bagi 3 lagi gitu. 2, sekian itu saya dapatnya gitu ya, kali harga total pembangunan. Bisa terjadi, tapi akhirnya kan di PPG juga dia mental. Kenapa? Karena ada orang struktur yang harus di-hire atau ada pertanggungjawaban sounder dan lain-lain. Nah sebenarnya dengan aturan saat ini, arsitek, kawan-kawan dari sipil, kawan-kawan dari MEP ini dinaikkan derajatnya sebenarnya untuk benar-benar terlibat, benar-benar profesional bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Ini terus terang ya Bapak Ibu ya, 10 tahun yang lalu harga satu desain ruko itu 5 juta bisa kali ya, beres gitu gambarnya semua. Sekarang udah nggak bisa. Arsitek juga nggak berani bertanggung jawab struktur 3 lantai, gambarnya lengkap loh. Kayak tadi gambar teknisnya benar segala macam, tidak ada keliru, tapi siapa bertanggung jawab? Nah, saya akan selalu sepakat kalau sebuah tim sekecil apapun ada tim rencana. Jadi yang bertanggung jawab tadi seperti list oke sama, tapi di dalam perencanaan. Apakah itu sifat formal atau tidak formal ini silap saya kembalikan begitu ya. Misalnya ada proyek misalnya ya, saya bertanya sama Bu Elin gimana nih? Jadi tergantung pertanyaan aja. Aman nggak? Ya seterawangan saya sih aman. Apakah percaya dengan terawangan temannya? Boleh, gitu, silahkan. Tapi yang lebih baik diprofesionalkan, gitu. Dia bertanggung jawab terhadap. Ya, nanti ada invoice-nya kalau tanya begitu. Nah, ya. Konsultasi. Yang penting ini kira-kira tidak habis-habis, Pak. Kalau kita bahas bagaimana sebuah SKA bisa berjalan sebagai uang yang digelindingkan dalam tanda kutip dipinjamkan dan dibayar. Kalau dibilang tidak terjadi kok gitu. Apakah ada sanksinya? Sejauh ini tidak ada ya Pak ya. Tapi yang terjadi ada gitu. Itu pastilah. Sekarang disewa ada. Jadi kita tidak menutup mata gitu. Tapi jauh dari itu selain administratif, kita butuh perancangan yang memang tadi keandalan bangunan gedung, kenyamanan gitu ya. Toilet jangan sampai sesempit yang tadi gitu. Habis itu tangga jangan sampai securam yang tadi dan ram sampai tidak standar. Itu yang tidak kita harapkan. Karena terus terang ya, pada posisi ini saya secara pribadi tua juga, jadi manula juga gitu ya kalau mau panjang. Jadi kaum difabel saya susah sekali nanti mengakses fasilitas publik di perkotaan. Arsitek tidak sesuai dengan standar tadi. Jadi
the big picture-nya adalah masalah bagaimana desain well-being-nya bagus, bukan masalah administratifnya saja. Nah ini yang menurut saya pelan-pelan lah gitu ya. Kadang-kadang kita suka bahas meta persegi, luasan teknis gitu ya. Tapi di satu sisi masalah keberlanjutan, masalah inklusivitas dan yang hal-hal sifatnya besar itu menjadi juga tantangan buat ke depan. Baik, itu terlalu panjang. BSKS lanjut Pak. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Kembalikan ke penjelasan. Menambahkan sedikit. Silakan. Menambahkan sedikit terkait bilik tadi. Jadi memang IAI itu sudah ada biliknya, di Indo pun sudah ada. Dan saat ini IAI lagi menggodok lagi, karena itu sudah 20 tahun masih ada. Kemudian yang buku merah itu. Sekarang lagi digodok, mudah-mudahan gak lama lagi akan keluar sebelum di mana tuh. Ada satu lagi yang dipakai oleh kawan-kawan, itu harga pasar. Nah, harga pasarnya adalah harga negosiasi antara pemilik atau pemohon dengan pemberi jasa. Nah, ini harapan kami ya, jangan jor-joran juga, jangan sampai ya itu akhirnya merusak harga. Tambah orang boleh. Ini yang sering terjadi. Jadi ya itu tadi. Ketentuan harga sudah bagus, sudah diintimidasinya, tapi lagi-lagi pasar yang menentukan. Dan pengalaman kami sekali 4 tahun yang lalu ya, waktu masuk perizinan itu waktu itu masih belum BPK, masih GMP. Nama rencananya bagus, perhitungan struktural bagus, sudah lengkap, semua sudah lengkap. Tapi begitu ditanya arbitrasi tidak ada. Apa itu? SKA. Karena dikerjakan oleh biro. Saya nggak bilang semua biro nggak ada ya, tapi ini kebetulan. Ini di Kota Besar Surabaya terjadi, masuk ke tempat kita. Ini ada ditolak oleh spesialis. Karena apa? Karena si pemohon ini harga murah. Dan mereka siap saja istilahnya menyiapkan standar teknis gambar kerja dan perhitungan, tapi tanpa legalitas. Kan tidak bisa akhirnya diproses balik diskusi dengan pemohon. Pak, kalau kayak gini ya siapa yang mau meloloskan?